DFSK Palembang. Kita bakal ngobrolin tentang untung banget pakai Super Cap. Nah, di studio kita sudah hadir bersama ada Mas Iksan Arya Putra. Ini merupakan dari produk expert DFSK JAK Indonesia. Selamat pagi Mas Iksan. Sehat kabarnya Mang Iksan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama di Palembang? Di Palembang baru kemarin saya datang. Baru kemarin datang. Ini memang ada program acara atau gimana nih? Ya, memang kita dari DFSK Indonesia itu khusus datang di bulan Oktober ini ke Palembang, yaitu salah satu dealer kami yang berada di wilayah Sumatera Selatan untuk mengadakan event untung banget pakai Super Cap. Oh, untung banget yang kita obrolin ini ya. Sudah kemana aja ke Palembang? Udah keliling-keliling? Udah makan pempek? Udah pasti. Udah pasti ya. Kemarin lewat jembatan Ampera. Udah jalan-jalan ya. Udah jalan-jalan. Kali keberapa nih ke Palembang, Mas? Kalau untuk Palembang dalam tahun ini itu di ketiga. Berarti bolak-balik juga ya? Iya, karena memang ada cabang dealer kita di sini, jadi setiap ada jadwal dikunjungi. Oke, itu tadi Mas Iksan Arya Putra dan juga turut hadir bersama kami Brands Manager DFSK Palembang. Ada Mas Robi Panca Maulana. Assalamualaikum Mas Robi. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Mas Robi? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini asli wong Palembang ya. Kayaknya nggak usah ditanya udah berapa kali ke Palembangnya ya, karena memang asli orang Palembang. Nanti kita bakal ngobrolin tentang untung banget pakai Super Cap dan juga hadir bersama kita ada Asisten Manajer Non Gadai PT Pegadaian, ada Mas Indra Pratama. Selamat siang ya Mas Indra. Siang. Sehat kabarnya Mas Indra? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti siaran ini juga secara live ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami selain di siaran terestrial kami di 92,4 FM. Anda juga bisa melalui via streaming kami di rri.co.id. Nanti kita juga terima pendengar yang ingin tanya-tanya tentang untung banget pakai Super Cap di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 00. Mungkin kita ke Mas Iksan dulu selaku produk ekspor dari DFSK Indonesia. Nah, mungkin boleh sebagian kita kan mungkin belum tahu atau sudah banyak yang tahu juga tentang produk DFSK. Boleh deh Mas Iksan dijelaskan dulu tentang produk dari brand DFSK dan Ceres ya. Yang Ceres, oke. Iya, baik Mbak Bella. Terima kasih Mbak Dela. Salam juga kepada pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Jadi DFSK Ceres ini adalah salah satu brand yang bermain di market otomotif yang ada di Indonesia di bawah naungan PT Sokonindo Automobile. Jadi PT Sokonindo Automobile itu menaungi dua brand otomotif yang ada di Indonesia, yaitu DFSK dan Ceres. Nah, DFSK dan Ceres ini secara company-nya itu berasal dari China dan datang ke Indonesia, masuk ke Indonesia itu pada tahun 2017. Jadi pada tahun 2017 kita membangun pabrik yang berlokasi di Provinsi Banten, tepatnya itu di Cikande. Jadi sebagai pusat produksi dan juga sebagai pusat development produk dari DFSK dan Ceres seperti itu. Nah, dari tahun 2017 kita mulai membangun pabrik dan juga memproduksi produk-produk otomotif yang sekarang ini banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia lewat brand DFSK dan Ceres seperti itu. Nah, kenapa kita memiliki dua brand di PT Sokonindo Automobile ini? Sebenarnya untuk memfokuskan pilihan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, di mana untuk brand DFSK sendiri kita memfokuskan di lini kendaraan-kendaraan komersil atau kendaraan-kendaraan niaga, baik itu kendaraan berbahan bakar bensin maupun bertenaga listrik. Sedangkan untuk brand Ceresnya sendiri itu kita berfokus untuk kendaraan listrik passenger maupun kendaraan hybrid seperti itu. Jadi kalau pilihannya untuk kendaraan niaga untuk angkut usaha itu ada di brandnya DFSK, sedangkan untuk kendaraan pribadi baik itu kendaraan listrik ataupun kendaraan hybrid itu di brandnya Ceres seperti itu. Nah,
pada saat ini kita khusus datang ke Palembang ini itu untuk memperkenalkan kembali produk yang menjadi line up backbone kami, yaitu adalah kendaraan DVSK Super Cab seperti itu. Karena kendaraan DVSK Super Cab ini adalah kendaraan niaga atau kendaraan pickup yang memang diperuntukkan untuk pelaku usaha, baik itu mikro ataupun usaha menengah ataupun usaha besar, untuk menjalankan sebagai partner untuk menjalankan bisnisnya seperti itu. Nah, sehingga khusus di bulan Oktober ini kita adakan event untung banget pakai Super Cab di Palembang ini seperti itu. Nah, kalau dari produk dari DPSK sendiri dan Ceres itu apa aja? Mungkin bisa dikatakan tadi kan yang lebih dicanangkan atau lebih dipromosikan tadi Super Cab ya. Ya, boleh benar. lebih dijelaskan lagi nih, Mas? Ya, jadi Super Cab ini mulai dari tahun 2017 itu kita perkenalkan itu berdasarkan riset sebenarnya. Jadi berdasarkan riset di pasar otomotif yang ada di Indonesia, kita lakukan beberapa penelitian apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelaku usaha tentunya terkait tentang kendaraan alat angkut ini seperti itu. Sehingga kita mendapatkan beberapa poin pada saat itu, di mana yang pertama itu adalah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait kendaraan pickup ini adalah daya angkutnya itu harus banyak seperti itu. Daya angkutnya ini harus banyak sehingga pada saat dia melakukan pekerjaan bisnis itu bisa menghemat waktu, bisa memberikan keuntungan yang lebih. Terus yang kedua, selain kemampuan angkutnya yang besar, dia juga harus memiliki tenaga atau power yang lebih besar. Seperti itu supaya dia bisa melewati kontur-kontur jalan yang unik di daerah Indonesia ini. Karena Indonesia kan nggak datar, ada yang menanjak, ada yang bergelombang seperti itu. Nah, terus yang ketiga poinnya lain sudah harus powernya besar, kapasitas angkutnya juga harus banyak, tapi efisien dalam penggunaan bahan bakar karena kan untuk dijalankan bisnisnya. Dari 3 poin riset itu kita kembangkan produk dari Super Cab ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang dimana kita pasarkan produk dari kendaraan Super Cab ini dengan total panjang bak bagian belakangnya itu kurang lebih sekitar 2,4 meter dengan kemampuan angkut 1,2 ton untuk satu kali angkut. Ya, seperti itu, atau kurang lebih sekitar 42 kubik seperti itu. Nah, terus di lini kemampuan mesinnya kita juga berikan teknologi-teknologi yang tujuannya adalah untuk menghasilkan power dan torsi atau tenaga dari Super Cab ini lebih besar di kelasnya. Karena kita tahu bahwa kendaraan pickup sekelasnya Super Cab ini kan menggunakan mesin 1500 cc berbahan bakar bensin seperti itu. Rata-rata kan bensin. Nah, tapi keunikan dari Super Cab ini di mesinnya kita bekali teknologi katup ganda yang sudah diatur oleh sistem elektronik seperti itu. Jadi pada saat katupnya bekerja, timing pada saat dia harus menutup, membuka itu dengan menggunakan timing yang sudah kita setting dengan menggunakan sistem elektrik, sehingga hasil pembakaran atau tenaga yang dihasilkan oleh mesin tersebut bisa keluar lebih efisien, bisa keluar lebih besar, tapi efisien dalam penggunaan bahan bakar seperti itu. Sehingga ramuan antara desain bodi dan juga kapasitas kargo yang besar dengan kemampuan 1,2 ton dibekali dengan mesin 1500 cc yang sudah dibekali dengan katup elektronik, sehingga kolaborasi antara kapasitas banyak dengan efisiensi bahan bakar dan tenaga yang besar inilah yang kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Palembang, di event untung banget pakai Super Cab ini seperti itu. Berarti bisa dikatakan Super Cab itu lebih ke eco ya, Mas ya? Iya, itu. Jadi untuk pelaku usaha yang pengen muatan banyak tapi masih memperhatikan efisiensi bahan bakar seperti itu. Itu ininya. Oke, kita ke Mas Robi nih, Mas Robi dari DBSK Palembang. Nah, kalau boleh tahu nih dalam rangka apa sebenarnya tim dari DBSK? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Mas Iksannya sedikit. Terus juga DBSK dan Ceres datang ke Palembang. Iya, yang pertama saya cerita sedikit dulu. Boleh. Bahwa memang kita DFSK Palembang ini sudah hadir di Kota Palembang sejak 2019. Ya. Nah, sejauh perjalanan kita beberapa tahun ke belakang, kita melihat bahwa memang
market konsumen super cap kita, terutama komersil itu terus bertumbuh kayak gitu Mbak dari tahun ke tahun. Nah, salah satu bentuk apresiasi kita terhadap konsumen-konsumen kita yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya, karena memang konsumen kita juga tetap loyal ke kita juga bikin promo kayak gitu loh Mbak, promo spesial acara Pesta Day, nanti kita ada juga di tanggal 25. Jadi kita spesial di acara kita tersebut, kita berikan macam-macam promo kepada konsumen-konsumen loyal kita. Oke. Mulai Mas Robi ditahan dulu sebelum dijelasin, ada penelpon yang masuk ya. Oh ya, oke. Di Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Anton di Maskrebet KM10. Pak Anton di Maskrebet KM10. Pak Anton mungkin suaranya boleh lebih besar lagi Pak Anton. Oke, silakan Pak Anton, mau nanya apa nih Pak Anton? Iya, ini paling yang mau saya tanya, kira-kira ada penawaran apa di tahun ini mungkin bisa menarik kami biar berminat gitu. Ada penawaran apa di tahun ini ya? Iya. Baik, segitu saja. Iya. Baik, terima kasih Pak Anton di KM10 di Maskrebet. Mungkin Mas Robi Ya. ditanggapi dulu, baru nanti kita lanjutin yang tadi promonya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Anton. Spesial Pak, memang kita di akhir tahun ini kita banyak banget promo-promo menarik ya. Pas banget kalau memang mau pakai mobil kita di akhir tahun ini, karena kita selain ada promo spesial cashback sampai dengan 25 juta, kita juga ada hadiah setiap yang DO itu kita kasih 2,5 gram emas kayak gitu loh. Logam mulia. Logam mulia. Wih, keren banget. Terus? Jadi selain itu juga kita ada promo 15 kali ganti oli. Biasanya kan kalau itu cuman 6 ya, atau berapa sampai kilometer 10.000 ya kalau Mas biasanya ya? Iya. Tapi ini 10 kali. Kita 15 kasih 15 kali. Wow, hebat banget. 15 Terus. kali ganti oli, dan perawatan berkala juga kita tetap bantu cek kalau ada permasalahan apa, kita ready, bengkel kita juga ada spare part juga tersedia dengan baik. Nah, berikutnya kita juga adanya undian-undian yang menarik untuk ketika melakukan transaksi nanti di tanggal 25. Di tanggal 25 tadi Iya, ya. kayak gitu, Oke, berarti ini cocok lah ya pertanyaan tadi dalam rangka tim DFSK dan Seres datang ke Palembang, boleh dilanjuti Mas? Iya, selain itu kita juga nanti Mbak spesial untuk konsumen yang saya tarik belakang lagi tadi, konsumen kita kan sudah banyak data-data konsumen kita di tanggal 23 nanti akan ada acara city tour kayak gitu loh Mbak, untuk khusus pengguna mobil super cap. Jadi beberapa konsumen loyal kita undang di acara untuk keliling Kota Palembang menggunakan mobil super capnya masing-masing. Kita juga di sana nanti akan keliling Kota Palembang. Kita mengenalkan juga kembali ke masyarakat Kota Palembang bahwa mobil kita DFSK juga banyak kegiatan-kegiatannya kayak gitu loh Mbak. Di acara puncaknya nanti tanggal 25 yang konsumen-konsumen kita yang sudah kita undang ataupun yang memang sudah loyal sama kita undang di acara tanggal 25 untuk ikut serta di acara Pesta Day kita kayak gitu. Tanggal 25 Oktober 2005 di tempatnya di mana nih Mas? Untuk acara nanti kita di kantor camat IB1 Mbak. Kantor di camat IB1. Padang Selasa. Oh, di daerah Padang Selasa ya. Pas banget di sebelah pasar Padang Selasa kayak gitu. Oke, yang mau tanya-tanya lagi silakan di line telepon kami di 0711369977. Kita ke WhatsApp dulu ya Mas ya. Ada pertanyaan yang masuk. Selamat pagi Mas, mau tanya untuk DFSK sendiri ada nggak sih mobil keluarga? Karena kan saya lagi nyari mobil, tapi terkhususnya mobil keluarga yang bisa 3 seat duduk ya. Oke, boleh siapa yang mau tanggapin? Oke, Mas. baik. Baik, jadi kalau di line up-nya DFSK sendiri itu untuk mobil keluarga dengan kapasitas 4 penumpang itu adanya di brandnya Seres. Oh, brand Seres. Ya, di brandnya Seres. Jadi di brandnya Seres itu kita ada satu kendaraan listrik, satu kendaraan listrik compact yang kapasitas penumpangnya itu bisa sampai 4 orang dewasa seperti itu. Dan ini full listrik. Full listrik ya? Full listrik dianya dengan jarak tempuh
kurang lebih 220 kilo dalam satu kali pengisian seperti itu. Tapi kalau masyarakat Palembang membutuhkan kendaraan listrik dengan kapasitas lebih besar, kita juga ada produk dari DVSK Glora E namanya. Nah, DVSK Glora E ini adalah kendaraan listrik minibus ataupun blank van kalau yang butuh alat angkut, itu juga ada seperti itu dengan kapasitas baterai 82 kW dengan jarak tempuh 300 km. Dan ini menjadi Glora ini adalah kendaraan listrik komersil pertama di Indonesia. Oke, kita terima telepon dulu ya sebelum kita nanya sama dari PT Pegadaian juga di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih, Mbak? Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Aza di mana tuh? Lorong Rawajaya di belakang kampus UIN. Oh, di UIN. Aza. Silakan Mbak Aza. Baik, Kak, saya izin bertanya. Di produk terbaru jenis mobil listrik Ceres E1 itu ada fitur apa aja ya, Kak, yang menarik dari mobil tersebut, dan juga apakah ada diskon potongan harga? Nanya diskon juga ya? Iya. Oke, segitu aja? Oke, segitu aja, Kak. Oke, terima kasih Aza di UIN Raden Patah Palembang. Mungkin Mas Robi atau Mas yang mau jawab, silakan. Boleh. Jadi kalau nantinya masyarakat Palembang penasaran terkait tentang produk listrik dari brandnya DVSK dan Ceres, itu di event untung banget pakai Super Cap ini juga. Jadi event untung banget pakai Super Cap ini adalah event berkelanjutan Pak di bulan Oktober ini. Jadi nantinya kita mulainya itu di tanggal 15. Di tanggal 15 itu nantinya tim wiraniaga kami itu akan tersebar di beberapa titik pusat keramaian yang ada di Palembang untuk menawarkan produk-produk dari DVSK dan Ceres terkhusus untuk Super Cap nantinya. Jadi kalau ada masyarakat Palembang yang melihat ada segerombolan berpakai baju hijau membawa kendaraan pickup, itu adalah tim wiraniaga kami yang sedang melakukan acara event untung banget pakai Super Cap atau menawarkan produk dari DVSK dan Ceres seperti itu. Nah, terus bagi masyarakat Palembang yang penasaran juga selain dari produknya Super Cap, pada event nantinya di tanggal 25 Oktober itu di daerah kantor camat IB1. Di kantor camat IB1, selain kita mendisplay kendaraan Super Cap untuk kendaraan pickup, kita juga mendisplay nantinya kendaraan listrik Ceres E1 yang memiliki jarak tempuh 220 km untuk satu kali pengisian seperti itu. Pasti akan ada promo menarik selama event di tanggal 25 Oktober tersebut nantinya. Oke, Mas Iksan dan Mas Robi, kita terima telepon dulu ya di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Selamat pagi dengan Pak Virgo di Banyuasin ya. Iya, Mbak Dela. Silakan Pak Virgo. Ya, selamat pagi Bapak narasumber, luar biasa sekali ya. Selamat pagi. Ini pembahasan yang terkait dengan DFS di Palembang. Kita sebagai masyarakat juga pengen nanya nih, kira-kira dari event yang nanti akan digelar, apakah ada promo-promo menarik nih untuk pendengar RRI terutama yang ikut serta menyimak ini, apakah ada potongan diskon dan sebagainya kalau seandainya pakai Super Cap gitu ya. Jadi mungkin nanti semakin semangat nih. Jadi kalau saya nanti pendengar yang ikut menyimak atau dibuktikan dengan misalnya kayak saya sedang telepon nih, mungkin saya juga ada potongan apa atau diskon apa kalau ada hadir ke eventnya. Jadi semakin semangat nanti hadir ke event itu atau juga seperti itu nanti. Mungkin itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Virgo di Banyuasin. Silakan mungkin Mas. Ya, terima kasih Mas Virgo di Banyuasin. Alhamdulillahnya memang konsumen kita di Banyuasin lumayan banyak ya Mbak, mobil kita, karena kan di sana juga banyak perkebunan nih Mbak, jadi banyak yang pakai unit kita ya. Nanti jika berkesempatan hadir Mas tanggal 25, kita akan berikan potongan spesial pokoknya. Untuk Super Cap itu kita berikan DP minim, itu angsuran juga 3 jutaan, terus juga kita ada potongan langsung. Terus juga ada lucky dip, undian-undian bagi yang SPK kayak gitu di situ loh. Dan juga tidak ketinggalan juga untuk yang Ceres tadi. Ceres juga tadi kita berikan spesial juga kalau di sana mau
mau lihat mobilnya juga ada, langsung untuk SPK juga ada. Di situ kita siapin promo juga, kita promo DP minim bisa sampai dengan 15 jutaan 15 untuk jutaan. mobil listrik kita. Kayak gitu. Dan kita juga untuk CRS kita juga macem-macem warna sudah kita siapin. Ada warna two-tone kayak gitu loh, warna 2 warna. Untuk yang ready kita ada merah hitam, putih hitam juga kita siapin kayak gitu loh, Mbak. Ini kan ada event untung banget pakai DBSK Super Cap, itu kapan pelaksananya Mas? Kalau pelaksanaan acara puncak, acara puncak itu tanggal 25 Oktober Ini di IB1 tadi ya? di IB1. Terus nanti juga ada acara konvoy Super Cap Rolling City itu tanggal Sabtu ya? Tanggal 23 Oktober 2025. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Ada penelpon lagi nih, banyak banget. Iya. Ini jangan nggak ini ya, inden ya. Di 36997 Pro 1, selamat pagi, siang. Pagi, siang, Mbak. Ya, Bella. siang maksudnya Mas. Siang saja. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak. Ya, makasih. Ini Pak, maaf saya tadi terlambat Gabung ya? mengikutinya, iya, karena baru dari aktivitas. Tentang mobil keluarga tadi, sedikit sebelum tanya, kemarin itu saya di Palembang sempat kecewa karena saya tepatnya digiring untuk kredit, padahal saya pinginnya cash. Bukan apa, karena kesibukan saya kadang kredit itu agak ribet gitu. Tapi nampaknya karena saya pingin cash, jadi kayaknya saya kurang dilayani gitu. Oke. Iya. Iya. Apa di ini juga seperti itu. Yang kedua tentang mobil keluarga. Jadi tolong di ininya, karena kami ada nggak mobil keluarga yang bisa untuk 7 atau 8 orang gitu daya muatnya. Terima kasih Mbak Dila dan Mas berdua. Iya, bertiga di sini. Baik Mas Kliwon, Pak Kliwon di Pulau Rimau. Sebenarnya kalau Super Cap muat ya untuk 8 orangnya di belakang ya. Nah, boleh dijelasin mungkin Mas Robi atau Mas Iksan tentang mereka tuh lebih kayak didorong buat apa tadi, kredit ya daripada untuk bayar cash. Oke. Kalau case Pak Kliwon ya, mungkin kita akan coba lihat lagi case-nya apa komplainannya, kita coba bantu selesaikan. Tapi memang ada beberapa daerah-daerah itu kadang-kadang ada leasing pembiayaan juga tidak cover kayak gitu. Oh, gitu. Tidak cover karena mungkin ya Mbak ya, ada Tergantung wilayah juga ya? wilayah juga, leasing juga ada red zone lah istilahnya. Mungkin dari Pak Indra juga paham lah, ada beberapa daerah yang mungkin tidak bisa dibiayai atau kayak apalah kayak gitu. Itu dari internalnya. Berarti ya, memang dilihat tempat-tempatnya juga ya. Tadi seperti Mas Robi bilang ada red zone juga ya. Nah tadi kalau misalnya untuk yang mobil keluarga bisa dijelasin lagi. Kalau mobil keluarga tadi Pak Isan sudah bantu jelasin. Untuk yang CRS juga ada CRS untuk yang mobil listrik EV-nya. Dan kita juga kalau kemarin kita juga ada, sekarang ini persiapan kita untuk mobil SUV ya? SUV, Pak. SUV. Jadi Pak dari SUV dengan kapasitas 7 penumpang. Banyak. Jadi kalau untuk keluarga, jadi sebenarnya line up-nya DVSK CRS ini untuk pilihan mobil keluarga itu cukup banyak, mulai dari kendaraan listrik dengan kapasitas 4 orang, terus kita juga ada kendaraan berjenis SUV dengan bahan bakar bensin dengan kapasitas 7 penumpang seperti itu. Kalau di listrik itu namanya CRS E1, sedangkan kalau untuk yang SUV itu namanya Glory e-Auto seperti itu. Jadi kendaraan listrik, kalau yang Glory Auto ini kendaraan bensin dengan mesin 1500 cc turbo yang berkapasitas 7 penumpang dengan fitur berupa adanya sunroof di bagian atapnya, terus pintu bagian belakangnya sudah elektrik seperti itu. Nah, di sini juga hadir bersama kami Asisten Manajer Non Gade PT Pegadaian, ada Mas Indra Pratama. Mas Indra, ini mungkin ada program juga ya tadi ya dari DBSK juga ada berkaitan dengan PT Pegadaian. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Indra. Ya. Untuk biaya pembiayaan ya ini ya. Mbak Dela, terima kasih. Izin. Ya, silakan Pak. Siap. Untuk Pegadaian sendiri ini luar biasa ya Pak ya, dari yang tadi dijelaskan dari Pak Isan, Pak Robi,
program dari DFSK ini ya sangat banyak, dan ini termasuk bukan hal yang baru, tapi terkait kerjasama yang memang dibina sama Pegadaian ini, Pegadaian pun antusias terkait program ini ya. Jadi yang mana dari program tersebut itu kalau di Pegadaian sendiri ini terkait produk pembiayaan Pegadaian Amanah, yang mana Pegadaian Amanah sendiri itu terkait pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada karyawan dan pengusaha mikro guna kepemilikan kendaraan bermotor, gitu, Mbak Dela. Jadi kendaraan yang dapat diberikan pinjaman amanah pun itu ada sekitar 2 jenis, itu untuk roda 2 dan roda 4. Nah, jadi dan kita juga untuk pembiayaan amanah sendiri itu bukan hanya kendaraan jenis listrik pun itu kita biayai. Jadi makanya tadi saya lihat juga tadi untuk DFSK mengeluarkan 2 jenis ya Pak ya? Iya, 2 jenis kendaraan. Jadi kendaraan listrik juga, dan di Pegadaian sendiri itu kita bisa penyaluran atau pembiayaan untuk kendaraan listrik juga. Yang mana Pegadaian Amanah ini itu benefitnya itu yang bisa didapatkan oleh konsumen adalah proses cepat dan syarat mudah, ya itu yang akan didapatkan. Terus rate bunganya juga untuk Pegadaian lebih murah, dan kita itu secara prinsip syariah Mbak Dela. Nah, secara prinsip syariah, dan bisa diajukan di seluruh outlet Pegadaian se-Indonesia. Ya. Nah, kan biasanya kita tahu kalau kayak PT Pegadaian kan cuma kayak menggadaikan barang-barang yang penting ya, tapi di sini ada pembiayaan. Prosedurnya sama nggak sih kayak pembiayaan lainnya gitu, Mas? Iya, kurang lebih hampir sama Mbak Dela terkait prosedurnya ya, karena memang peruntukan kita itu untuk karyawan dan UMKM. Jadi memang untuk karyawan dan UMKM, yang mana untuk persyaratan administrasinya itu ya hampir sama secara umum ya, secara umum. Dan karena kita di Pegadaian ini tersebar di seluruh Indonesia, memang kita agak sedikit mengkerucutkan jaraknya. Jadi yang memang bisa dibiayai itu 15 kilo dari outlet pengaju. Berarti bisa dikatakan sekitar masyarakat sekitar dari PT Pegadaian itu ya. Betul. Jadi kita karena kan memang Pegadaian tersebar di setiap kecamatan ya. Ya. Jadi makanya kita mungkin lebih memudahkan untuk petugas Pegadaian atau konsumen yang mau pakai produk Pegadaian itu kurang lebih maksimal 15 kilo yang bisa dibiayai. Karena untuk survei juga nggak jauh. Betul. Misalnya mau ke Pegadaian Kenten, nggak mungkin dong ke Pelaju gitu ya. Oke, Mas Indra, kita tahan dulu. Kita terima telepon dulu di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Ibu Eva di Piparja ya. Iya. Silakan Bu Eva. Betul. Iya. Ini mau tanya nih, mungkin juga ada hubungannya dengan Pegadaian ya. Keponakan saya itu kemarin menggadaikan BPKB. Ya, dia minta tengah waktu 2 tahun. Kalau nggak salah mobilnya, kalau mobil yang Kijang Innova kalau nggak salah. Nah, pada akhir pelunasan 3 kali sebelum lunas, berarti 3 bulan itu. Nah, dia belum sanggup bayar sampai 3 kali lah, sampai habis. Nah, ini apakah Pegadaian sendiri ada toleransi gitu? Karena kan dia kan nggak pernah telat. Nah, cuma terakhir 3 kali angsuran terakhir kebenaran lagi butuh uang, jadi belum sempat melunasi. Nah, bulan ini yang terakhir. Nah, apakah ada toleransi misalnya bulan depan bisa melunasi tiga kalinya itu langsung ya? Atau harus bayar bunganya juga gitu? Baik, soalnya baru akhir-akhir ini dia tuh agak telat gitu bayarnya. Baik. Ya. Segitu aja Bu Eva. Cuma itu aja Mbak Dela. Baik, terima kasih Ya, Bu makasih. Eva. Selamat siang. Silakan Mas. Ya ini istilahnya kayak seperti kalau ada pelaku usaha melakukan kredit sebuah mobil, tahunya usahanya itu lagi turun naik gitu ya. Jadi pas di bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar, tahunya pas bulan keempat itu usahanya lagi turun seperti itu. Ya mungkin ada sangkut pautnya dengan seperti itu. Solusinya kalau di bidang finance itu seperti apa mungkin itu ya. Silakan Mas Iksan. Baik
Bu Eva, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait solusinya adalah yang pertama memang kita ada yang namanya masa tenggang ya. Jadi memang dari tunggakan 1 hari keterlambatan itu biasanya kita pasti menerbitkan surat somasi 3 kali. Jadi sampai dengan waktu 21 hari. Jadi per 7 hari itu menerbitkan somasi. Cuman kalau kondisinya memang nasabah ini lancar sebelumnya dan memang lagi ada penurunan terkait pendapatan ya, paling solusi yang pertama adalah kita di Pegadaian bukan hanya pembiayaan dengan jaminan kepemilikan BPKB-nya ya, tapi kita juga ada alternatif lain untuk menjaminkan kendaraannya. Nah, jadi itu bisa sebagai alternatif kalau misalnya kondisinya seperti itu, bisa nanti dijaminkan kendaraannya, jadi masuk kendaraannya Pak sama BPKB-nya. Jadi sama BPKB-nya dibuat dengan nilai pinjaman sisa yang kewajiban akhir dia, jadi nanti dikasih tenor selama 4 bulan ke depan. Nah, jadi itu salah satu alternatif. Jadi nanti dalam 4 bulan ke depan itu bisa dicicil atau dilunasi. Jadi bisa langsung diambil kendaraan dan BPKB-nya. Alternatif yang kedua adalah tadi kalau saya dengar Bu Eva itu lagi butuh dananya, ya. Itu lagi butuh dana ya, jadi lagi butuh dana, jadi ada keperluan lain ya. Karena ini nasabah lancar, seharusnya pada saat sebelum keterlambatan, Bu Eva tinggal bilang ke petugas Pegadaian untuk di top up pinjamannya. Oh iya, betul. Di top up pinjaman, jadi Bu Eva juga bisa menyelesaikan urusan yang lain, Pegadaian juga tetap lancar, gitu. Ya, baik. Jadi itu beberapa solusi sih Mbak yang memang bisa kita berikan. Kalau tadi Bu Eva yang terakhir nanya, ada nggak masa tenggangnya? Sebenarnya kalau masa tenggangnya kalau misalkan 3 bulan sih kita tidak menyarankan ya, gitu ya. Paling ambil jalan yang 2 alternatif itu. Tapi kalau misalkan Bu Eva-nya minta masa tenggang dengan waktu yang tidak terlalu lama, misalkan mungkin 2 atau 3 hari, mungkin masih bisa kita secara persuasif ya nanti kita obrolkan. Gitu. Oke, nanti bisa tanya-tanya tuh langsung ke PT Pegadaian. Nah, lanjut lagi Mas Indra tentang pembiayaan yang diadakan PT Pegadaian ini untuk super cap atau semua mobil seperti DFSK dan tadi yang Ceres tadi juga ada pembiayaan dari PT Pegadaian? Ya, kalau untuk pembiayaan dari Pegadaian, karena kita memang sebagai lembaga yang membiayainya ya dari kredit tersebut, sepertinya semua jenis ya. Jadi memang untung banget pakai super cap ini, kita menggandeng salah satu lembaga pembiayaan yaitu Pegadaian gitu itu. Salah satu alasannya itu adalah Pegadaian ini kan cabangnya cukup banyak ya di Indonesia, malahan sampai ke kecamatan gitu. Sedangkan kita juga sebagai kendaraan niaga salah satunya di super cap itu juga konsumennya itu tidak hanya di dalam kota gitu, tapi juga di daerah-daerah yang dimana beberapa pihak pembiayaan lain itu tidak ada cabangnya di sana gitu. Jadi kita memang menjalin kerjasama secara khusus dengan Pegadaian ini untuk menawarkan produk dari brand kita, baik itu DFSK maupun Ceres. Jadi tidak hanya super cap aja, DFSK maupun Ceres, untuk alternatif pilihan yang lebih mudah kepada masyarakat atau konsumen dari DFSK untuk mencari pihak pembiayaan, yaitu salah satunya adalah Pegadaian ini, seperti itu. Oke, kita kembali ke Mas Robi. Mas Robi, kalau misalnya ada konsumen yang tertarik ya, terkhususnya konsumen Palembang untuk membeli, dan mungkin bisa dikasih tahu caranya, atau dari DFSK-nya yang menghubungi PT Pegadaian, oh ini ada konsumen yang mau beli, atau secara pribadi menghubungi PT Pegadaian? Ya, untuk masyarakat Kota Palembang, seandainya pengen ada yang pembelian melalui rekanan pembiayaan, salah satunya PT Pegadaian. Jadi nanti kita biasanya berkoordinasi dengan, biasanya Pak Indra kasih PIC tuh ke kita. Oh, ada PIC yang memang khusus rekanan kita kayak gitu. Jadi kita ketika ada aplikasi konsumen yang ingin dibiayai dari Pegadaian, biasanya kita berkomunikasi dengan PIC-nya Pak Indra kayak gitu. Nanti timnya Pak Indra yang akan mengkolek data dari konsumen, apa-apa aja yang dibutuhkan Pegadaian untuk memenuhi syarat-syarat kredit dari
Pegadaian biar di-approve sama Pegadaian kayak gitu loh Mbak. Jadi fungsi kita, tim kita dari DFSK memperkenalkan produk kita, memenuhi kebutuhan konsumen apa-apa aja yang konsumen mau pilih produknya. Ketika konsumen sudah nentuin pilihan, seandainya dia mau ambil Ceres mobil listrik, sudah fix mau yang itu, nanti biasanya kita udah dapat dulu nih hitungan dari Pegadaian nih, udah paketnya apa nih hitungannya. Jadi kita ketika udah deal yang misalnya konsumen mau ngambil 2 tahun dengan DP yang udah ditentuin, nanti kita berhubungan dengan timnya PIC dari Pak Indra. Nanti timnya Pak Indra yang bantu prosesnya kayak gitu. Hitung-hitungannya juga ya. Betul. Oke. Kalau ini Pak Indra, kalau untuk kerjasamanya sendiri ini lebih ke ASN juga bisa nggak? Nanya nih. Jadi untuk profesi ya, berarti ya profesi karyawan swasta atau ASN itu bisa. Bisa semua ya? Bisa semua. Jadi untuk semua karyawan itu bisa PKWT dan atau PKWT ya, PKWTT atau PKWT itu bisa. Untuk minimal atau maksimal pembiayaannya seperti apa juga nih? Jadi kalau untuk minimal pembiayaannya kita ada minimal DP. Jadi kalau untuk roda 2 itu kita minimal DP-nya 10%. Kalau untuk roda 4 kita minimalnya 20% dari harga mobil tersebut. Gitu. Kelebihan dari pembiayaan PT Pegadaian daripada pembiayaan lain apa nih kelebihannya? Seperti yang tadi saya bilang, mungkin kelebihannya kita untuk outlet kita ada banyak ya, Mbak ya. Jadi apalagi di Palembang ini ada banyak, di beberapa kecamatan itu ada seluruh Pegadaian dan bisa diajukan di Pegadaian manapun. Syariah juga bisa ya. Syariah bisa. Jadi kita ada 2 Pegadaian, konvensional dan syariah, itu bisa diajukan di seluruh outlet Pegadaian. Jadi nggak harus cabang. Yang kedua, kita prosesnya cepat Mbak, dan syaratnya mudah. Jadi proses cepat itu ya paling cepat 1 sampai dengan 3 hari ya. Cepet banget. Iya. Tapi survei juga ke rumah. Pasti ya. Iya. Jadi pasti makanya kenapa tadi kita ada jarak tadi yang ditentukan. Jadi kita mempermudah juga petugas Pegadaian untuk bisa proses cepat. Gitu, untuk bisa proses cepat. Memang selama syaratnya memang sudah sesuai dan memang nasabahnya juga sudah sesuai dengan kriteria Pegadaian, ya Pak, nggak ada salahnya kalau kita bisa proses cepat ya. Jadi kan kita tinggal hubungi tim dari DFSK-nya, tim DFSK-nya juga tinggal menyediakan kendaraannya aja kan. Proses semua pembiayaan itu di Pegadaian. Gitu. Baik, ada pertanyaan masuk nih, mungkin ini untuk Pak Iksan. Pagi Pak Iksan mau nanya, dari DFSK atau Ceres sendiri ada nggak sih mobil keluarga yang bisa dikatakan bukan listrik, seperti misalnya kayak Avanza atau Xenia dan lain-lain? Nyebut merek ini nggak apa-apa lah ya. Ya, dari DFSK sendiri itu ada mobil keluarga, malahan jenisnya itu SUV. Jadi kan identiknya kan kadang kalau di Indonesia itu kan mobil keluarga itu kan di MPV. Cuman kalau kita lihat dari kontur beberapa jalan di Indonesia itu kan banyak yang yang bervariasi ya. Nah, di DFSK mobil keluarga itu tersedia di tipe SUV dengan kapasitas 7 penumpang. Namanya itu adalah DFSK Glory e-Auto. Glory e-Auto kapasitas 7 penumpang, mesin 1500 cc, sudah menggunakan turbo. Dengan fitur ada sunroof di bagian atapnya, terus pintu belakangnya itu sudah menggunakan sistem elektrik, sudah ada fuse command-nya, joknya sudah kulit, terus bangkunya juga sudah elektrik. Seperti itu. Kalau misalnya untuk mereka yang pengen beli tapi kayaknya takut nanti jaminan spare part-nya gimana? Itu gimana? Jadi tidak usah khawatir untuk jaminan spare part di produk DFSK dan Ceres, karena kenapa? Yang pertama, kita memiliki pabrik yang lokasinya itu berada di Provinsi Banten. Jadi walaupun produk kita dari China, tapi pabrik kita sudah berada dari tahun 2017 di Indonesia, seperti itu. Dan salah satu pabrik pertama untuk brand China yang ada di Indonesia. Nah, selain pabrik, kita juga punya spare part center. Jadi spare part center ini yang nantinya akan menyediakan kebutuhan spare part atau suku cadang yang ada di seluruh dealer DFSK Ceres di Indonesia. Nah, mumpung di Palembang sendiri kita punya dealer DFSK Ceres yang lokasinya itu berada di Jalan Ahmad Yani. Itu statusnya itu sudah 3S.
Apa tuh? 3S itu jadi satu dealer itu sudah ada penjualan mobilnya, terus juga sudah ada bengkelnya atau workshopnya yang dinamakan dengan servis. Terus yang ketiga juga sudah ada spare partnya, penjualan spare partnya. Jadi statusnya 3S seperti itu. Jadi kalau ada konsumen nanti yang sudah menggunakan produk dari DVSK Ceres, butuh penggantian spare part atau butuh pelayanan servis, itu tinggal datang saja ke bengkel resmi kami seperti itu. Di dalam satu lokasi bisa 3 ya. Dalam satu lokasi itu bisa beli baru lagi bisa atau cuci mata sambil servis ya. Sambil servis. Oke. Nah, selain itu bagaimana kalau yang jaraknya jauh dari dealer seperti itu, kan kita tahu Palembang atau Sumatera Selatan kan cukup luas ya. Nah, bagaimana kalau yang jauh dari dealer resmi? Nah, kita juga ada yang namanya program flight service. Apa tuh? Jadi program flight service ini kita mendatangi area-area yang potensi konsumen supercapnya itu cukup besar secara terjadwal untuk kita lakukan servis berkala. Jadi ada mobil servis kitanya nanti akan datang ke titik-titik jangkauan terjauhnya dari area dealer untuk melakukan servis. Yang tujuannya adalah supaya konsumen itu tidak perlu datang ke bengkel resmi yang cukup jauh seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga punya yang namanya mobile service. Mobile service ini adalah layanan emergency yang kita miliki. Jadi misalnya produk dari DVSK Ceres itu terjadi trouble di jalan, tinggal telepon ke dealer atau ke telepon emergency kami, nanti akan ada tim dari mobile service yang akan menanganinya seperti itu. Jadi jangan takut ya, pokoknya Ya, asli benar. semua ya Mas ya. Iya, genuine semua. Jadi- Kalau datang ke dealer resmi itu pasti spare part yang diberikan oleh bengkel kami itu genuine dari DVSK dan Ceres seperti itu. Jadi jangan lupa juga nanti kalau misalnya udah beli Supercap itu gratis 15 kali ganti oli ya. Jadi menarik ini Mbak Dila. Jadi dengan promo di bulan Oktober ini, jadi harga Supercap itu untuk kendaraan pickup kan hanya di 184 juta. 184 juta. Iya, untuk Palembang 184 juta. Kalau transaksi di bulan ini si konsumen atau calon konsumen itu yang pertama mendapatkan potongan harga 25 juta. Jadi dari 184 itu udah dipotong 25. Terus yang kedua akan mendapatkan juga logam mulia. Nah, kita tahu nih sekarang logam mulia kan lagi naik-naiknya nih. Nah, logam mulia itu didapat oleh konsumen 2,5 gram. 2,5 gram. Jadi selain ada potongan 25 juta, terus dapat juga logam mulia 2,5 gram. Terus yang ketiga selama pembelian saat ini itu free penggantian oli 15 kali plus dengan filternya. Jadi kalau kita hitung, kita beli Supercap saat ini nggak perlu mikir biaya servisnya itu selama 5 tahun ke belakang. Jadi oli sama filternya itu ditanggung oleh DVSK sendiri seperti itu. Jadi konsumen tinggal datang ke bengkel resmi untuk perawatan. Itu selama 5 tahun. Terus yang ketiga ada lucky dip dan door prize menarik selama event di bulan Oktober ini seperti itu. Terus Mas Robi ada kabarnya ada media gathering juga ya untuk DBSK Palembang, katanya di Taman Kenta, mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, kemarin kita adain media gathering ya, tujuannya 13 sih ya. Tujuannya sih kita untuk mempererat lagi ya hubungan antara DFSK dan media-media yang ada di Kota Palembang. Jadi kita kumpulin teman-teman rekan-rekan media untuk menginformasikan juga tentang acara yang akan kita langsungkan di tanggal 25 nanti, acara puncaknya. Kita juga nginfoin ke rekan-rekan media program-program yang sudah disampaikan Pak Iksan juga tadi kayak gitu loh, Mbak. Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir nih ya, karena ini sebenarnya masih banyak pertanyaannya masuk, tapi kita karena lintas waktu sudah mendekati pukul 11. Mungkin ini ke Pak Iksan. Selamat siang Pak Iksan. Saya Ajis di Sukabangun mau nanya, ini kalau untuk program logam mulia itu, ini kan kalau kita beli cash, apakah juga masih dapat potongan 25 juta dan logam mulia tadi? Tolong penjelasannya dari Pak Ajis di Sukabangun. Ya, jadi
Untuk pembelian maupun cash ataupun kredit, promo di bulan Oktober ini akan didapatkan oleh konsumen. Jadi tidak ada harus pembelian secara kredit atau harus pembelian secara cash, tidak. Mau pembelian secara kredit dan pembelian secara cash kita akan layani dengan sepenuh hati, dan promo yang ada pada event untung banget pakai Super Cap ini bisa dibawa pulang oleh konsumen DVSK Ceres seperti itu. Oke, mungkin kita ke Mas Robi. Kalau misalnya masyarakat yang pengen lihat mobil dari DVSK terus juga Ceres itu di mana? Boleh dijelasin? Ya, kita ada dealer di Jalan Ahmad Yani nomor 18 Pelaju, tepatnya di samping Bina Dharma dan dealer Honda. Jadi kita pas banget di Pangkal Pelaju kayak gitu. Jadi dekat lampu merah ya. Dekat lampu merah. Untuk teman-teman rekan-rekan pemirsa radio RRI Pro 1 yang ingin melihat langsung unitnya ataupun ingin melakukan test drive, kita di situ kita lengkap semua. Ya, ada semua di sana unitnya. Silakan kalau mau test drive juga kita bisa. Kita ready dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau misalnya untuk media sosialnya sendiri ada? Ada, kita punya kontak juga ya, kontak nomor telepon kita ya 0811 7432 922 gitu. Untuk ini media sosial? Sosialnya kalau di IG kita DFSK .Palembang kayak gitu. Oke, kita terakhir ini ke Mas Iksan. Untuk mungkin ke masyarakat juga atau pendengar kita, untuk mungkin bisa closing statement, untung banget pakai Super Cap, silakan. Oke. Jadi bagi masyarakat Palembang yang membutuhkan kendaraan niaga, kita bisa rekomendasiin beralih ke DVSK Super Cap. Kenapa? Karena promo di bulan Oktober dengan harga 184 juta rupiah ini cukup menarik, dengan potongan harga 25 juta dan logam mulia 2,5 gram dan juga 15 kali free penggantian oli beserta filternya. Jadi kalau masyarakat Palembang penasaran terkait tentang Super Cap, bisa tulis di internet untung banget pakai Super Cap Kota Palembang. Nanti informasi terkait tentang event kami ada di berita tersebut seperti itu. Oke, mungkin ada tambah juga dari Mas Robi, silakan Mas Robi. Ya, kita mengundang masyarakat Kota Palembang, baik yang udah pakai mobil kita ataupun yang akan segera menggunakan mobil DFSK. Kita undang di acara kita di tanggal 25 di kantor Camat IB1 Padang Selasa. Di situ kita seruan rame-rame di situ. Kita juga nyiapin, ada artis lokal kita ya, kita siapin juga di situ. Kalau ada waktu kita mulai start acara kita dari jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi kita sama-sama di situ seru-seruan bareng. Kita boleh juga nanti lihat produk kita juga di situ bawa produk kayak gitu, Mbak. Bisa lihat Ceres atau mau test drive juga kita. Langsung bisa juga test drive di tempat ya. Ya. Untuk yang sudah punya mobil DFSK juga kita bisa undang juga. Kalau memang pengen ke sana silakan, bisa lihat produknya atau mau diskusi masalah servisnya kayak gitu loh, masalah mesin mobilnya kita nyiapin juga tenaga teknisi kita di situ untuk tanya-tanya masalah spare part atau masalah servis kita siapin juga. Ada kuis juga pasti Mas ya? Ada pasti disediain kuis ya. Juga kita siapin. Nah, ini keren banget ya. Terakhir mungkin Mas Indra ya dari PT Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Silakan Mas. Ya mungkin dari semua promo yang tadi sudah disebutkan dengan tim DPSK ya. Jadi buat warga Palembang yang membutuhkan pembiayaan cicilan lewat Pegadaian itu bisa langsung datang ke outlet seluruh Pegadaian ya, yang mana nantinya bisa kita proses dengan cepat dan syarat mudah dan untuk pembiayaannya kita bisa memberikan prosesnya yang terbaik terkait pembiayaan untuk kendaraan DFSK sendiri gitu. Itu sih Mbak dari Pegadaian. Baik, terima kasih banyak Mas Indra Pratama, Sistem Manajer Non Gadai PT Pegadaian yang sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Mas Robi juga terima kasih Mas Robi, Branch Manager DFSK Palembang yang sudah hadir, dan Mas Iksan Arya Putra, Produk Expert dari DFSK Indonesia. Nanti kalau mampir lagi ke Palembang
Palembang, jangan lupa mampir ke Pro 1 lagi ya Mas ya. Baik. Terima kasih ketiga narasumber kita untuk hari ini. Sukses Siap, acaranya Terima di kasih. tanggal 25 Oktober ya. Ya. Dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi dialog interaktif. Untuk Anda yang mungkin belum sempat mendengarkan tadi, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan kami informasikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Palembang siang ini. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.